Perilaku ikutan tidak terpuji menjadi kebiasaan dan hobinya, melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti berbohong, menipu, ingkar janji, khianat, mencuri, korupsi, mabukan, judi, berzina dan lain-lain. Kerusakan pribadi sebagai anggota keluarga berdampak pada rapuh dan rusaknya keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini, di hari raya Idul Adha ini, kita diingatkan tentang syariat kurban Nabi Ibrahim alaihissalam yang disyariatkan kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 108. Dalam kisah riwayat perjalanan keluarga Nabi Ibrahim, kita dapat memahami bahwa ketahanan keluarga sangat tergantung pada pribadi anggota keluarga yang istiqomah, yang tetap berada di jalan lurus dalam menapaki kehidupan. Jalan yang diberi nikmat, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Jalan lurus adalah jalan yang mengikuti aturan ilahi, baik dalam beribadah, berinteraksi antar sesama manusia, dan berperilaku mulia, akhlakul karimah. Konsep jalan lurus tersebut secara terang benderang telah dipaparkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam adalah jalan lurus dan berfungsi meluruskan jalan ajaran-ajaran yang ada di muka bumi. Jika kisah Nabi Adam dan anaknya Habil dan Qabil menggambarkan rapuhnya ketahanan keluarga, maka kisah Nabi Ibrahim dengan istri Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam menggambarkan betapa kokohnya ketahanan keluarga. Betapapun setan melakukan tipu daya dan betapapun beratnya cobaan hidup yang harus dilalui, ketiga insan tersebut mampu menghadapinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 menggambarkan hal tersebut. Rekonstruksi peristiwa ketahanan keluarga Ibrahim tersebut melakukan perlawanan menghadapi bujuk rayu setan digambarkan dengan kegiatan melontar jamarah, Aqabah, Wusta, dan pula di Mina oleh mereka yang melaksanakan haji. Sedangkan bagi kita yang tidak ikut berhaji, direkonstruksi dengan kegiatan menyembelih hewan kurban sebagai simbol menyembelih sifat kebinatangan, nafsu perut dan farah yang merusak jati diri manusia. Soleh, manusia dapat mengendalikan dorongan nafsu ke arah yang konstruktif. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan 4 hari dengan maksud agar umat Islam melaksanakannya secara masif. Semakin banyak yang turut menyembelih hewan kurban, maka semakin banyak pula mereka yang menyembelih sifat kebinatangannya, sehingga semakin baiklah kehidupan masyarakat tersebut. Jika di suatu tempat daging kurban dipandang berlebih, di tempat lain, bahkan sampai ke tempat saudara kita di Palestina yang sedang berjuang merebut kemerdekaannya, semangat berbagi setiap anggota keluarga dengan mengikis sikap bakhil dan tamak merupakan fondasi ketahanan keluarga. Ajaran Islam bahkan mengajarkan untuk berbagi tidak hanya ketika waktu berlebih, tetapi juga di saat kekurangan, yang disebut dengan istilah hisar, sebagaimana yang dilakukan kaum Ansar terhadap Muhajirin. Selain itu, di dalam ayat 110 surat As-Saffat mengandung makna bahwa komunikasi yang spesial
antara Ibrahim alaihissalam sebagai ayah dan Ismail alaihissalam sebagai anak. Walaupun sudah diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa menyembelih anak Ismail alaihissalam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya bicara, meminta pendapatnya dengan menggunakan kata mesra ya bunayya. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan komunikasi yang sangat hangat, partnership, dan dengan semangat mendengar. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam membangun ketahanan keluarga, komunikasi personal antara anggota keluarga tidak bisa dilakukan secara otoriter, pokoknya, kaku, dan mau menang sendiri. Dengan komunikasi efektif yang dilakukan Ibrahim alaihissalam, Ismail dapat menerima, tidak sedikit pun membantah dan menolak keinginan ayahnya, bahkan turut serta menghilangkan keraguan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail alaihissalam telah memberi contoh bentuk dukungan yang optimal kepada seorang ayah, walaupun dengan resiko. Ismail alaihissalam adalah tipikal anak soleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Hajar sebagai istri juga memberikan dukungan yang sama. Ketiga-tiganya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Hajar memiliki komitmen yang sama terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW persis sama dengan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Khadijah dan Aisyah sebagai istri dan seluruh anak Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan dalam ketangguhan keluarga. Hikayat dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang mirip dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dijelaskan secara rinci pada kesempatan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah secara harfiah bermakna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan berarti menjauhkan. Kegiatan mendekatkan diri kepada Allah disebut taqarrub, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengertian taqarrub seperti ini sejalan dengan pengertian takwa yang merupakan outcome dari ibadah yang kita lakukan, termasuk penyembelihan hewan kurban. Seluruh kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibenci oleh setan. Setan berupaya keras agar manusia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari manusia lainnya. Al-Ghazali mengatakan ada 7 cara setan menyesatkan manusia. Pertama, menggoda seorang agar tidak melaksanakan ibadah taqarrub ila Allah. Kedua, bila manusia tetap saja melaksanakan ibadah, setan memunculkan keraguan-keraguan dalam hati. Yang ketiga, membuat seseorang tergopoh-gopoh dalam beribadah. Keempat, menimbulkan sikap ria. Kelima, menimbulkan sikap ujub, merasa bangga. Keenam, menimbulkan sikap sum'ah, ingin dipuji dan dipuja. Ketujuh, memberikan pengertian keliru tentang takdir sehingga orang menjadi pasrah karena pandangannya bahwa Allah telah menentukan apakah dia tergolong penghuni surga atau neraka. Dengan demikian, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan yang penuh perjuangan menghadapi godaan nafsu dan setan yang tidak kelihatan, termasuk tetapi merasuk ke dalam diri manusia.
Nenek moyang setan adalah iblis yang akan tetap hidup sampai hari kiamat dan terus berkembang biak. Setan telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dan senantiasa mengupayakan keturunannya menjadi penghuni neraka dengan berbagai upaya dari berbagai penjuru, baik dari depan, belakang, kanan dan kiri, serta pada setiap keadaan, bahkan pada waktu seseorang sedang melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setan adalah musuh manusia, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Setan yang terdiri dari golongan jin dan manusia selalu dan tidak pernah berhenti menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beri kesempatan sedikit pun kepada setan, apalagi sampai kita kerasukan setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini dapatlah disimpulkan bahwa ketahanan keluarga dapat terwujud dengan adanya ketahanan pribadi yang mampu menghadapi dorongan nafsu dan farah, yang mampu menghadapi bisikan dan rayuan setan. Setiap anggota keluarga, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama, dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya masing-masing. Khususnya pada momen saat melaksanakan ibadah kurban, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la laha wallahu sami'un alim." Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim